Selamat pagi, Romo Alek dan para sahabat-sahabat Sadana terkasih. Selamat jumpa Selamat kembali. Pagi, Mo. selamat pagi. Selamat jumpa kembali dalam sesi virtual kelas Sadana ini. Semoga semua teman-teman, baik yang dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, tetap dalam perlindungan kasih Bapa kita. Puji Tuhan, hari ini kita bisa mendengarkan lagi pengajaran dari Romo Alek Dirja, meskipun Romo baru pulang semalam dari luar kota. Hari ini Romo akan membawakan tema yang berjudul menanggapi kebijaksanaan Allah. Saya Lucy yang akan membantu menjadi moderator untuk pagi ini. Mari kita siapkan hati kita dulu untuk mendengarkan satu lagu yang berjudul Salam Ya Ratu sebelum kita mulai pengajaran ini. Dan setelah lagu selesai, nanti minta tolong Romo untuk membuka acara kita ini dengan doa ya, Mo. Iya, oke. Silakan, Ibu Helen. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, dalam kuasa dan kasih-Mu, kami mendapat hidup. Kami selalu Kau pelihara dalam kebijaksanaan-Mu yang tak terbatas. Pikiran dan hati kami sangat terbatas, tetapi dalam keterbatasan kami menyadari kebijaksanaan-Mu. Maka ya Bapa, utuslah Roh-Mu untuk membuka hati kami, pikiran kami, untuk menangkap kebijaksanaan-Mu dan mensyukurinya serta memuliakannya dalam doa-doa kami. Ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Putra-Mu yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Romo. Romo, kami sekarang sudah siap untuk mendengarkan bimbingan rohani dari Romo yang berjudul Menanggapi Kebijaksanaan Allah. Silakan, Romo. Ya. Oke, para kerabat sadana sekalian yang terkasih. Kali ini saya ingin mengajak para kerabat sadana untuk menyadari
dan menanggapi kebijaksanaan Allah. Sebetulnya kebijaksanaan Allah selalu melingkupi kita, karena itu muncul dari cinta kasih-Nya kepada kita semua. Kita itu anak-anak Bapa yang sangat dicintai, dan kita bisa belajar dari orang yang paling dekat dengan Allah, ialah Maria, Bunda Yesus. Kemudian kita akan belajar dari alam semesta di sekitar kita yang ternyata menyimpan kebijaksanaan Allah yang selalu menemani kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, nanti kita akan melihat kebijaksanaan Allah yang paling agung, yang ternyata dalam bentuk yang paling kecil, ialah hosti suci, tubuh Kristus, yang diberikan oleh putranya sebagai kenangan akan cinta kasih-Nya lewat wafat dan kebangkitannya. Maka pertama, saya ingin mengajak para Bapak Ibu menyadari kebijaksanaan Allah yang dialami oleh Bunda Maria dalam hidupnya. Maria itu sangat dicintai oleh Allah, dan kebijaksanaan Allah bersemayam dalam dirinya. Maka dalam litani Santa Perawan Maria ada ucapan, Santa Perawan Maria, tahta kebijaksanaan, doakanlah kami. Jadi Maria itu merupakan tahta kebijaksanaan Allah. Di sana Allah bersemayam. Di sana kebijaksanaan Allah itu melingkupi seluruh hidup Maria sampai pada kemuliaannya di surga. Dia itu wafat dan diangkat ke surga dengan tubuhnya, karena dia tidak pernah mengalami dosa asal. Dia disebut Maria Immaculata, Maria yang tak bernoda. Dan karenanya meskipun wafat seperti semua manusia, dia segera diangkat ke surga. Dan di sana dia malah dimahkotai sebagai ratu para rasul, ratu para nabi, ratu para martir, ratu semua orang kudus. Bahkan disebut Maria ratu para malaikat. Bayangkan itu, seorang manusia sederhana seperti kita dipilih oleh Allah dalam kebijaksanaannya menjadi ibu anak tunggal Allah. Dan karenanya dia menghayati hidupnya dengan sepantasnya. Lalu setelah wafat dia diangkat ke surga dan dimahkotai dengan kemuliaan sebagai ratu para rasul, para nabi, para martir, ratu kita semua, para kudus, dan ratu para malaikat. Padahal malaikat itu jauh lebih hebat dari kita manusia. Dalam kitab suci dikatakan seorang malaikat bisa menghancurkan 180.000 pasukan yang mau menyerang Israel. Satu orang malaikat dengan pedang terhunus, dan matilah sekian ribu pasukan yang mau menyerang Yerusalem. Maria ini menjadi tahta kebijaksanaan Allah. Dan Maria menanggapi kebijaksanaan Allah itu
dalam nyanyian pujian Maria yang kita temukan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Mbak Mina akan membacakan nyanyian pujian Maria ini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Terima kasih. Itulah nyanyian pujian Maria yang setiap hari dalam biara-biara dinyanyikan. Dikenal dengan istilah Magnificat. Dalam bahasa Latin itu Magnificat anima mea Dominum. Artinya jiwaku memuliakan Allah. Maria ini dalam nyanyian pujian Maria ini mengungkapkan sesuatu yang indah bagi kita. Pertama, Maria menyadari kerendahan hatinya. Allah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Jadi, kerendahan hati itu sesuatu yang istimewa pada Bunda Maria. Dan ia mensyukuri apapun yang dilaksanakan oleh Tuhan dalam dirinya. Dia mengangkat Maria menjadi Bunda Allah. Ternyata menjadi Bunda Allah itu tidak sangat mudah, tetapi dia menerima itu. Dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan ketika dia mengunjungi Elisabeth saudaranya mengatakan, terpujilah engkau di antara segala perempuan. Mendengar itu, Maria tak bisa lain, lalu mengungkapkan nyanyian pujian Maria seperti yang tadi kita dengarkan dari Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Kecuali menyadari kerendahan dirinya, Maria mensyukuri karya Allah yang terjadi dalam dirinya. Tidak hanya dalam dirinya, tapi dalam diri semua orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Sebaliknya, orang yang angkuh, orang yang sombong itu justru tidak mendapat kerahiman dan berkat Allah. Maka Maria ini kemudian berkata, segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Segala keturunan, mulai dari Adam dan Hawa sampai nanti manusia yang terakhir yang hidup di dunia, semua menyebut Maria bahagia. Maka tadi kita bernyanyi, salam ya Ratu. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Jadi
menyadari kemuliaan yang diberikan oleh kuasa Allah kepada Bunda Maria, kita pun mendapat harapan. Kalau aku rendah hati, merendahkan diri di hadapan Allah, aku juga akan mendapat berkat dan akhirnya kebahagiaan dari Allah. Dalam hidup Maria ada banyak penderitaan. Ketika harus lari ke Mesir karena ditakutkan akan ditangkap oleh Herodes. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari Maria pasti sangat sederhana sebagai istri tukang kayu Yusuf. Dan kemudian betapa mengerikan penderitaan Maria waktu melihat anaknya tergantung di salib dan tak berdaya. Tapi Maria tetap percaya kepada Yesus putranya. Waktu Yesus sudah melepaskan nyawanya, diturunkan dari salib, Maria memangku putranya. Kita kenal patung Maria Pieta, Maria yang memangku jenazah Yesus. Jenazah yang hancur, kepalanya ada bekas mahkota duri, tubuhnya hancur oleh penyapuan dan penderitaan, dan tangannya dan kakinya berlubang bekas paku, dan dia memangku sang putra itu. Tetapi dia tetap percaya Allah memilih dia. Kebijaksanaan Allah tak terganggu dalam hati Maria. Maka nyanyian pujian Maria itu nyanyian seorang yang percaya akan kebijaksanaan Allah dan menanggapinya dengan segenap hati. Itulah renungan kita yang pertama, menanggapi kebijaksanaan Allah dalam hidup Maria, Bunda kita semua, yang mengajak kita juga percaya kebijaksanaan Allah dalam hidup kita masing-masing. Apapun yang terjadi, kalau kita pasrah kepada Allah, Allah tetap akan mengasihi kita. Dan semakin pasrah, semakin besar kasihnya yang kita alami. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Kita termasuk keturunan Abraham, keturunan Adam, yang akan memuliakan Maria sepanjang hidup, tapi kelak dalam kemuliaan di surga bersama para kudus keturunan Adam dan Hawa itu. Yang kedua, kebijaksanaan Allah itu ternyata ada di alam sekitar kita. Dalam suara burung, dalam desir AC, dalam udara yang sedang sangat cerah. Maka saya ingin mengajak para kerabat sadana merenungkan kebijaksanaan Allah di alam sekitar kita dan menjadi bahan doa pribadi kita masing-masing. Pertama, kebijaksanaan Allah itu kita tangkap dalam udara yang kita hirup. Bayangkan, kita hidup karena kita bernapas, menghirup dan menghembuskan nafas, menghirup dan menghembuskan. Selama masih bisa menghirup dan menghembuskan nafas, apapun yang terjadi, sedang sakit, sedang sedih, sedang sehat, sedang gembira, sedang bekerja, sedang tidur, kita bernafas. Udara yang kami hirup itu ternyata adalah kehidupan Allah.
Itu kita baca dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7. Mbak Mina akan menyebutkan ayat yang saya sebutkan tadi, akan membacakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Baik, jadi Tuhan Allah membuat manusia dari debu tanah. Kita ini aslinya sedebu tanah. Tetapi setelah terbentuk menjadi manusia oleh tangan Allah, pasti Tuhan membentuk manusia lengkap dengan mata, telinga, hidung, mulut, dengan rambut, dengan badan, dengan paru-paru, dengan jantung, dengan tangan dan kaki. Pasti indah karena buatan Allah. Tetapi yang sangat menarik ialah Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidung buatan tangannya itu. Makhluk dari debu sudah ada di situ, dihembuskan nafas itu kehidupan Allah, lalu menjadi makhluk hidup seperti kita sekarang. Maka setiap kali kita bernafas, kita itu merasakan, mengalami hembusan nafas Allah. Kita tidak hanya menghirup udara biasa, tapi menghirup nafas Allah. Yang kita hirup lewat lubang hidung kita, masuk ke dalam paru-paru, dan menggerakkan darah, memompa darah ke seluruh bagian tubuh kita. Selama kita masih bisa bernapas, entah itu sedang tidur, entah itu sedang berlari-lari, entah sedang makan, entah sedang apapun yang kita lakukan, nafas Allah tetap ada dalam diriku dan kita menyadari itu. Allah tetap menghidupkan kita dengan nafasnya. Oleh karena itu, kalau orang berhenti bernapas, dia menghembuskan nafas terakhir. Dia tidak hidup lagi. Maka dikatakan dalam kitab Kejadian tadi, Allah menghembuskan nafasnya, nafas Allah, ke dalam hidung buatan tangan Tuhan itu. Dan menjadi makhluk yang hidup, Adam dan Hawa. Pasti sangat indah manusia pertama itu. Tetapi keindahan lebih-lebih dalam kehidupan yang diberikan kepadanya dan kepada segala keturunan termasuk kita masing-masing. Bila Anda sedang tidur, bernapas. Bila Anda sedang makan, bernapas. Bila Anda sedang mendengarkan renungan, bernapas. Bila saya sedang memberikan renungan sederhana ini, kita bernapas. Maka selama kita bernapas, ternyata kita itu menghirup kehidupan Allah sendiri. Oleh karena itu, menyadari kebijaksanaan Allah yang luar biasa itu, kita tak bisa lain kecuali memuji Allah. Tuhan, terima kasih atas nafas-Mu ya Bapa, yang menghembuskan, yang Kau hembuskan dalam hidup kita hari demi hari, sekian puluh tahun mungkin sudah. Dan kami masih saja tetap hidup sebagaimana saudara-saudara kami yang sudah meninggal menghembuskan nafas terakhir, tetapi Engkau terima dalam cara yang lain. Menyadari nafas, kita menyadari kebijaksanaan Allah dalam udara yang kita hirup.
seluruh udara di sekitar kita, oksigen, itu ternyata kehidupan Allah sendiri. Yang menghirup bukan hanya kita manusia, tapi juga gajah-gajah, juga harimau, juga kambing, juga kucing, juga semut kecil-kecil. Itu hidup karena kuasa Allah. Entah bagaimana, saya tidak bisa membayangkan semut kecil itu punya organ pernapasan. Membayangkan saja tidak bisa. Allah yang Maha Agung ternyata memperhatikannya sangat kecil-kecil itu. Kita bersyukur dan memuji kebijaksanaan Allah dalam udara yang kita hirup. Yang kedua, kebijaksanaan Allah juga kita tanggapi, kita sadari dalam suara-suara di sekitar kita. Suara apapun. Suara AC di kamar ini. Ada suara burung yang ada di luar kamar ini. Tuh, macam-macam suara. Dan ada deru kendaraan di kejauhan. Suara-suara itu mengandung kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Bagaimana Allah itu menciptakan burung-burung? Kalau saya sedang tidak ada pekerjaan, saya ngelamun, duduk di luar. Di kebun pasturan itu ada pohon durian. Saya kadang-kadang duduk di situ, ngelamun saja, mendengarkan suara burung-burung, merasakan hembusan angin pada sore hari. Allah berkarya. Kebijaksanaan Allah tetap ada dalam suara-suara yang kita dengar. Bukan hanya suara yang lembut, tapi kalau ada guntur, ada halilintar yang mengejutkan, menakutkan, kita itu menyadari ada kuasa dan kebijaksanaan Allah yang penuh kuasa itu. Atau kalau pergi ke samudra, ke pantai, mendengar deru gelombang yang menghantam batu-batu karang. Di sana kemuliaan dan kekuatan Allah kita dengar. Kebijaksanaan Allah dalam deru gelombang. Kebijaksanaan Allah dalam guntur yang menggelegar di langit. Dalam halilintar yang menyambar-nyambar. Tapi kebijaksanaan Allah juga terdengar dalam suara anak-anak. Di samping kamar saya ada TK. Kalau sedang ada sekolah, saya selalu senang mendengarkan celoteh anak-anak itu. Bernyanyi, berteriak, menangis. Lalu ada guru yang mendekat. Ada apa? Lalu anak-anak itu dilarai kembali. Kebijaksanaan Allah ada dalam setiap suara yang kita dengar. Dan kita memuji Allah yang kita dengar dengan telinga kita. Seperti tadi, kebijaksanaan Allah yang kita rasakan lewat udara yang kita hirup dan kita hembuskan. Yang ketiga, kebijaksanaan Allah juga terlihat dalam cahaya yang ada di sekitar kita. Tadi hidung yang menyadari pernapasan, kemudian telinga yang menyadari lewat suara-suara. Yang ketiga, mata yang bisa menyadari keajaiban dari kebijaksanaan Allah. Kadang-kadang saya menyalakan lampu di ruang ini, bukan lampu, lilin
di ruang ini kalau sedang mau berdoa secara tenang-tenang. Nyala lilin itu tidak terlalu menyolok, enak dipandang. Allah itu sangat sederhana. Allah itu dekat dengan kita. Tidak menakutkan. Kita memuji kuasa Allah, kebijaksanaan Allah yang lemah lembut dan rendah hati lewat cahaya lilin yang kulihat. Sebaliknya, kalau kita keluar, saya melihat cahaya sinar matahari yang membuka cakrawala pada pagi hari ini. Cahayanya kemerah-merahan dan cahayanya itu menghangatkan, sangat enak berjemur di pagi hari. Dalam keadaan kesehatan saya itu diberi nasihat, berjemurlah setiap hari sekitar setengah jam. Dan saya paling senang itu berjemur sekitar jam 7:30. Matahari bersinar, cahayanya kita lihat, tetapi sangat menghangatkan. Sebaliknya, kalau di tengah malam saya melihat angkasa yang bertabur bintang dan bulan, saya menyadari betapa agung Allah kita itu. Hanya ciptaannya sudah tak bisa kita bayangkan betapa luasnya. Tidak ada batasnya. Allah kita itu sangat bijaksana, memelihara langit dengan bintang-bintang dan bulan. Dan kita di hadapan Allah, di tengah alam yang maha besar itu, kita menyadari kekecilanku yang ternyata dipelihara oleh Tuhan. Itulah kebijaksanaan Allah, memelihara kebesarannya untuk kita kagumi, tapi menyadarkan kita, aku juga sangat kagum terhadap cintanya kepadaku, makhluk yang sederhana ini, yang makin tua, nafasnya selalu kurang panjang, tetapi masih bisa bersuara karena kebijaksanaan Allah. Allah kita dengar dalam suara burung. Allah kita dengar kebijaksanaannya dalam deru gumpur dan debur dari lautan, dari gelora ombak-ombaknya yang besar, gelombang-gelombangnya yang menghantam batu-batu karang. Kita bersujud di hadapan Allah yang kita lihat dengan mata kita dalam taburan bintang yang beribu-ribu itu. Bumi kita itu hanya salah satu dari bintang itu, dari badan angkasa, mungkin yang kecil. Dan bintang-bintang itu ada yang jauh lebih besar dari bumi kita. Dan itu diciptakan Tuhan untuk kita lihat. Tidak perlu kita kuasai, untuk kita lihat. Dan itu mengajak kita mengagumi kebijaksanaan Allah lewat cahaya yang terpancar itu. Kebenaran Allah, keagungan Allah tidak bisa kita pahami dengan akal budi, tapi bisa kita rasakan dengan panca indera, dengan telinga, dengan mata, dengan pernafasan kita. Maka ada Mazmur yang memuliakan Allah, Mazmur 8 yang nanti akan dibacakan. Tetapi Mazmur itu seringkali didahului oleh antifon.
Saya akan menyanyikan antifonnya. Nanti Ibu siapa yang akan membacakan, saya lupa, Ibu Helen atau Ibu Yanti atau siapapun yang ditunjuk, silakan nanti membacakan Mazmur 8. Antifonnya saja berbunyi demikian. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Sekali lagi. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Lalu kita dengarkan Mazmur 8 yang menyanyikan kerelaan Tuhan itu. Silakan Ibu Helen diputarkan lagunya. Mazmurnya. Oh ya, maaf, Mazmurnya. Mazmur 8. Bintang yang kau ciptakan
Mazmur dinyanyikan. Kita mendengar suaranya saja. Kita tak bisa lain kecuali ikut mengagumi kebijaksanaan Allah. Jadi, kebijaksanaan Allah yang pertama tadi terungkap dalam nyanyian pujian Maria. Yang kedua, terbentang di alam ciptaan di sekitar kita. Yang ketiga, belum saya tulis itu, tapi kemarin malam ngelamun sambil naik pesawat dari Palangkaraya ke pulang ke lapangan terbang Soekarno-Hatta. Tiba-tiba saya ingat satu kebijaksanaan Allah mungkin yang terbesar, tapi nampaknya sangat kecil. Dan itu ialah kebijaksanaan Allah dalam hosti kecil, tubuh Kristus yang kita terima waktu kita menyambut komuni. Pada waktu itu, Allah yang Maha Agung, putranya Yesus Kristus yang menebus seluruh dunia, itu menjadi roti yang sangat kecil yang kita sambut, kita masukkan dalam mulut, dan kita resapkan dalam hidup kita. Sangat sederhana. Kebijaksanaan Allah yang Maha Agung, yang paling agung, itu kita terima dalam tubuh dan darah Kristus, tetapi dalam rupa roti hosti yang sangat kecil itu. Maka ada seorang yang pernah mendapat inspirasi dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau engkau mau berdoa, paling kuasa doa itu ialah waktu kau menyambut komuni. Karena pada waktu itu yang akan berdoa bukan dirimu sendiri saja, tetapi Yesus Kristus yang ada dalam dirimu. Maka kalau kita menyambut komuni, kita itu bisa diam, mohon sesuatu yang sangat kita rindukan. Saya baru saja mengalami kematian seorang umat yang hidupnya itu baik, tetapi punya 2 istri. Lalu dia meninggal dalam keadaan itu. Tetapi saya percaya akan kerahiman Allah yang Maha Agung. Maka pada waktu komuni, saya menyambut tubuh dan darah Kristus sebagai imam. Saya berdoa, Tuhan, ampunilah umat-Mu yang meninggal dalam keadaan seperti itu. Aku percaya kerahiman-Mu jauh melebihi segala sesuatu. Ampunilah kesalahannya dalam kelemahan hidupnya. Gereja mengatakan orang yang meninggal dalam dosa besar tidak bisa masuk surga. Tapi juga yang berdosa kecil tidak bisa. Maka harus dimurnikan dulu di api penyucian. Mungkin yang berdosa berat itu harus dimurnikan lebih lama dalam api penyucian kalau kita mohon kepadanya. Yesus pernah bersabda, mintalah maka kamu akan diberi. Ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka kamu akan mendapat. Maka bagi umat yang meninggal dalam keadaan itu, saya sangat merindukan kerahiman Allah. Pada waktu menyambut tubuh Kristus, saya berdoa, Bapa di surga, bersama Kristus putramu, saya mohon kerahiman-Mu untuk saudara ini.
kita percaya saja apa kebijaksanaan Allah. Dalam hidup ada banyak penderitaan, ada banyak penderitaan. Tidak ada hidup yang tanpa derita. Tetapi kalau kita percaya kebijaksanaan Allah ada dalam segala sesuatu, kita makin pasrah kepada Allah. Dulu saya punya sahabat yang ditahbiskan bersama, namanya Romo Setiawan Gani, sudah almarhum. Tapi pernah kami berdoa misa. Saya bertanya, untuk siapa ya? Kita baik mohon berkat Tuhan, kerahiman Tuhan. Lalu dia berkata, saya ingin mengajak kita berdoa mohon kerahiman Allah untuk Yudas Iskariot. Saya mengelus dada. Betul, dia sangat membutuhkan kerahiman Allah. Dia dipilih oleh Yesus menjadi rasulnya. Dia dicuci kakinya oleh cinta kasih dan kerendahan hati Yesus. Kita tidak tahu bagaimana nasibnya, tapi kita percayakan kepada kerahiman Allah. Demikian kalau para bapak, ibu menyambut komuni, diamlah. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam diriku. Aku punya kepermohonan khusus hari ini, dan ungkapkan itu kepada Tuhan. Karena yang berdoa bukan aku sendiri, bukan Anda sendiri, tapi Anda bersama dengan Kristus yang bersatu dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Bila Kristus berdoa, dapatkah Bapa tidak mengabulkan? Kadang-kadang nampaknya tidak. Yesus berdoa, Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Artinya penderitaan di salib itu. Di Getsemani dia berdoa, Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi dia menambahkan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah terjadi. Dan cawan tidak diambil oleh Yesus, oleh Bapanya. Dia tetap harus meminum derita, wafat, dan mati di salib itu. Tapi dia sudah pasrah kepada Allah. Dan ternyata kematian Yesus di salib, kebangkitan Yesus itu merupakan janji keselamatan bagi kita semua yang percaya kepada Kristus. Maka sekali lagi, kebijaksanaan Allah yang nampaknya kecil dalam hosti, ternyata itu kebijaksanaan Allah yang paling besar. Karena Allah yang Maha Agung, yang menciptakan langit dan bumi, itu bersatu dengan diriku. Tuhan, terima kasih atas kesadaran ini. Tuhan, biarlah kami setiap kali menyambut tubuh-Mu sadar bahwa putra-Mu ada di dalam aku, yang makan dagingku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku dalam dia, sabda Kristus. Dan barang siapa percaya kepadaku akan memperoleh hidup dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Maka kita percaya pada akhir zaman kita akan mengalami banyak mukjizat yang di luar kemampuan kita untuk membayangkannya. Antara lain kerahiman Allah. Bagi diri kita masing-masing dan bagi saudara-saudari yang kita mohonkan, seorang mendoakan arwah bapaknya, dan untuk itu dia mohon misa, intensi misa dalam Ekaristi, dan pada waktu dia mohon intensi misa, sehari dia puasa untuk mengungkapkan kerinduannya supaya doanya bersama dengan Kristus didengarkan oleh Bapanya di surga. Maka kebijaksanaan Allah
yang terungkap dalam nyanyian pujian Maria, yang terbentang dalam alam di sekitar kita, sangat istimewa ada dalam hosti kecil yang kita sambut itu. Tuhan, terima kasih atas kebijaksanaan-Mu yang kita alami dari hari ke hari sampai saat ini. Juga setelah kami Kau panggil ke hadirat-Mu, semoga kami tetap melihat kebijaksanaan-Mu secara lebih baik lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya kira itu saja renungan yang bisa saya sharingkan kepada kerabat-kerabat sadana yang kukasihi. Ya, andai kata ada pertanyaan dan saya masih mampu menjawabnya, akan saya jawab. Sekarang waktu saya kembalikan kepada MC, moderator acara atau host, ialah Ibu yang tadi memulai acara kita. Terima Baik, kasih. Romo. Terima kasih, Romo, untuk pengajarannya yang barusan. Romo, ada satu pertanyaan, tapi kita pengumuman dulu ya. Romo, silakan. Ya, pengumuman dulu ya. Iya, Romo silakan kalau mau minum. Ya, ya, saya tersedia minum oleh Mbak Mina. Baik, teman-teman, untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk pengembangan sadana, teman-teman bisa transfer ke BCA nomor 730-028-5656 atas nama Heni Junaini atau Dewi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah selalu setia menabur dan memberkati sadana kita ini. Kemudian kelas sadana kita yang berikut 2 minggu lagi tanggal 24 Juni 2023. Benar ya, Mo? Ya, betul. Oke. Sampai ketemu lagi 2 minggu lagi. Kenapa, Mo? Sabtu siang, bukan jam Sabtu jam 10 biasa. Sabtu Iya. keempat. Betul, Sabtu keempat di jam yang biasa, jam 10, teman-teman. Oke, kemudian pengumumannya hanya 2 itu saja. Dan seperti biasa, rekaman nanti akan diupload di grup WA grup, diupload di YouTube dan nanti linknya akan diberikan ke WA grup Sadana beserta dokumen hari ini. Tapi mohon bersabar ya teman-teman. Romo, sekarang kita masuk ke pertanyaan, boleh Mo? Ya boleh sejauh saya dapat menjawab. Baik, Mo ada pertanyaan dari teman mengenai berdoa yang tadi Mo berdoa dengan suara. Dia bertanya, kalau dia misalnya di pantai Mo mendengarkan suara ombak dan lain-lain dengan nikmat, tapi dia itu sebenarnya hanya menikmati saja Mo, sedang Ya. tidak mengingat-ingat Tuhan, tidak menyebut-nyebut Tuhan. Apakah itu juga bisa dibilang yang tadi Romo katakan berdoa dengan suara, Mo? Ya, oke, begini. Kita itu mendengar suara-suara burung, suara gelombang di laut, suara guntur di angkasa. Tanpa mengucapkan doa, asal kita sadar di sini ada kuasa Allah. Pada saat itu kita berdoa tanpa doa. Kita berdoa tanpa rumusan doa, tanpa kata-kata. Tapi kalau hatiku memuji Tuhan yang kebijaksanaannya nampak, yang kebijaksanaan kita dengar, yang kebijaksanaan kita rasa, kesadaran itulah sudah menjadi doa. Jadi yang penting dalam sadana itu awareness, kesadaran. Maka sadana selalu merupakan spiritualitas Kristiani dengan nuansa dan gaya timur. Nuansa dan gaya timur itu dengan pengaruh
dari Hinduisme, dari Buddhisme, dari Konfusian atau Taoisme, dan dari Yudaisme Yahudi kuno. Di situ kalau kita biasa menyadari saja keagungan Allah, kita sudah berdoa tanpa doa, kita sudah berdoa dalam kesadaran. Apalagi kalau kemudian berkata dalam hati, Tuhan, terima kasih atas kebijaksanaanmu yang ku alami dalam renungan, dalam kesadaran saat ini. Tapi doanya tidak perlu panjang lebar. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Jadi, tetapi kalau tidak mengucapkan doa pun, kesadaran itu sudah merupakan doa. Sadhana percaya kepada awareness, pada kesadaran sebagai suatu bagian hidup yang nyata. Dan kita dari nuansa timur, sekali lagi dari Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, dan Yudaisme, Taoisme, kita menyadari Allah yang berkarya di alam ciptaannya. Mungkin dalam doa-doa kita biasa kurang menyadari, tapi kita mengucapkan doa Bapa kami, Salam Maria, doa Rosario, itu juga sudah doa yang diajarkan oleh gereja. Tetapi dari nuansa timur itu mengajarkan doa lebih-lebih lewat kesadaran, awareness exercises, latihan-latihan kesadaran. Oke, itu jawaban saya Ibu ya. Baik, Mo. Terima kasih. Jelas, Mo. Teman-teman yang ingin mendapatkan file hari ini, Ibu Helen sudah sudah upload di chat ya. Silakan di-download bagi yang mau. Dan kalau yang mau menunggu nanti di WAG beserta rekamannya juga boleh. Mo, ada satu pertanyaan terakhir. Tadi ada satu teman bilang, Romo menyanyikan antifonnya itu bagus sekali, sangat menyentuh. Tapi apa arti kata-kata dalam antifon tadi, Mo? Oh ya, jadi tadi saya menyanyikan kerelaan Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Artinya kerelaan Tuhan itu ungkapan dari kebijaksanaan Allah yang rela menunjukkan kasihnya, kebijaksanaannya kepada kita lewat nyanyian pujian Maria, lewat alam di sekitar kita, dan lewat hosti kecil yang kita sambut waktu komuni. Maka kerelaan Tuhan itu kebijaksanaan yang diberikan dengan rela oleh Allah. Kebetulan antifon tidak mengatakan kebijaksanaan Allah, itu, tapi diganti kerelaan Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Jadi kerelaan Tuhan itu kemauan Tuhan, kesediaan Tuhan menunjukkan kebijaksanaannya. Kita itu mengalami kebijaksanaan Allah, tapi binatang-binatang tidak mengalami itu, tidak menyadari itu. Malaikat saya percaya menyadari, dan kita manusia boleh menyadari. Itu kerelaan Tuhan yang diberikan kepada kita manusia. Anak kecil sudah mengalami, tapi mungkin belum menyadari. Kita sudah dewasa, kadang-kadang lupa juga sampai diingatkan kerelaan Tuhan hendak kunyanyikan selama-lamanya. Maka kita itu percaya pada kerelaan Tuhan, kebaikan hati Tuhan, kemurahan Tuhan yang dengan rela menunjukkan kebijaksanaannya. Ya, saya kira itu dari pihak saya. Lalu saya nanti masih ada satu pengumuman kecil.
Oh, tapi ada satu pertanyaan yang muncul barusan. Boleh mau pertanyaan terakhir? Boleh ya, boleh ya. Ya, teman-teman, ini pertanyaan terakhir ya, karena abis ini Romo harus istirahat. Eh, jadi mau teman kita bertanya, apakah ada hubungannya antara sadhana dengan meditasi Kristiani, Mo? Oh ya, ya. Oke, ada. Sadhana itu juga punya meditasi. Tapi sadhana itu lebih luas artinya. Sadhana is a Christian spirituality, kata Pater Anthony de Mello, is a Christian spirituality in Eastern forms. Sadhana adalah spiritualitas Kristiani dalam nuansa timur. Maka sadhana itu bukan hanya doa, tapi juga cara hidup kita, cara bicara kita, asal kita menyadari ajaran Kristus dan melaksanakannya, apalagi dalam kebudayaan timur. Maka dalam kebudayaan timur kita itu kan biasa berdoa kalau ada arwah setelah dimakamkan pada hari ketiga, ke-7, ke-40, setahun, 2 tahun, dan 1000 hari. Kemarin saya itu mengikuti cara nenek moyang berdoa untuk adik saya, suster di Palangkaraya, yang sudah 1000 hari dimakamkan. Waktu para suster melihat saya datang, dia sangat gembira. Dan meskipun saya tidak bisa berjalan dengan gagahnya, tertatih-tatih dan harus dipapah, saya merasakan saya bersyukur pada Tuhan. Maka sadhana itu doanya juga Kristiani. Tetapi doa yang khusus disebut meditasi Kristiani, saya percaya ada Romo yang membimbingnya. Saya juga pernah ikut, tapi saya lebih cenderung pada meditasi Ignatian, meditasi yang diajarkan oleh Santo Ignatius. Ada kontemplasi yang diajarkan oleh Santo Benedictus. Para Benediktin, para terapis di Rawaseneng atau terapistin di Gedono itu berdoa dengan cara Santo Benedictus. Istilahnya itu kontemplasi monastik. Sedang cara Ignatius itu kontemplasi apostolik. Dan meditasi Kristiani, saya percaya ada unsurnya meditasi yang terdapat dalam meditasi Benediktin atau meditasi Ignatian. Kalau kita melaksanakan retret, khususnya retret agung dengan gaya Santo Ignatius, lalu kita juga belajar macam-macam doa, termasuk doa lisan. Nah, meditasi Kristiani, aku tidak berani mengatakan sesuatu, tetapi pasti sangat dekat dengan sabda Kristus sendiri. Mendalami sabda Kristus, mendalami firman Tuhan. Dan Ignatius dan Pater Anthony de Mello dalam sadhana juga mendalami dengan caranya sendiri. Kalau sadhana itu dengan memakai kesadaran dari timur, dengan nuansa dan gaya timur kita tangkap Buddhisme, Hinduisme, Konfusianisme, Taoisme, dan Yudaisme Yahudi itu punya kebijaksanaannya sendiri. Mungkin dalam pertemuan sadhana berikutnya saya pernah diminta, dapatkah Romo memberi sebagian dari nuansa timur itu? Waktu itu saya berkata, saya akan mencoba mengumpulkan sejauh saya masih ingat. Karena orang tua itu ya ingatannya terbatas, tapi kadang-kadang saya cari kertas-kertas kecil yang masih tersimpan, dan suatu hari saya menemukan catatan-catatan kecil
mengenai kebijaksanaan Timur. Ada dari orang Yahudi, Yudaisme, ada yang dari Buddhisme, Hinduisme, ada yang dari Taoisme. Tidak banyak, tetapi ketika saya baca, aduh, sabda Kristus sangat dekat dengan perumpamaan-perumpamaan yang dia berikan. Yesus itu mengajar kita lebih dengan perumpamaan-perumpamaan, dengan metafor yang berbicara kepada panca indera kita, tidak kepada akal budi kita, karena akal budi kita sangat terbatas untuk menangkap kemahagungan Allah. Maka Kristus sendiri memakai dongeng-dongeng. Itu disebut perumpamaan-perumpamaan. Dan dalam kebudayaan Timur kita menemukan banyak dongeng yang mengharukan. Kadang-kadang saya pakai untuk khotbah. Nah, sangat singkat, sudah jangan banyak dongengnya, tapi sangat singkat, tapi saya ambil hikmahnya. Kisah yang berkias, perumpamaan yang mengandung kebijaksanaan. Dengan perumpamaan, dengan dongeng-dongeng, kebenaran yang sangat agung itu hanya bisa kita tangkap sebagian kecil. Istilahnya sebersit, sekilas dari kebenaran. Tetapi sedikit demi sedikit kita lebih mengenal Allah. Allah itu terlalu agung, kebenarannya juga terlalu agung. Tapi lewat budaya Timur kita termasuk Yudaisme. Yesus itu kan dari Yudaisme, ya. Jadi tetapi dia menguasai lebih lagi, dan dia menggunakan banyak perumpamaan untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Ada kebijaksanaan mengenai talenta, ada kebijaksanaan mengenai pokok anggur, ada kebijaksanaan mengenai ikan-ikan dan nelayan dan sebagainya. Maka meditasi Kristiani itu ya ada keterbatasannya. Seperti meditasi sadhana juga ada keterbatasannya. Tapi kita masing-masing dalam keterbatasan kita berjumpa dengan kebijaksanaan Allah yang dapat kita tangkap dengan mata, dengan telinga, dengan hati, lebih-lebih dengan hati. Maka meditasi Kristiani juga menekankan hati. Demikian pula meditasi sadhana juga menekankan hati. Doa-doa kita itu menekankan hati, karena dengan alam pikiran, dengan rasio, dengan akal budi kita tidak bisa menangkap banyak, tapi dengan hati kita menangkap cinta kasih Allah, kebijaksanaan Allah. Oke, demikian. Lalu saya punya tambahan pengumuman. Tempo hari saya sudah mengumpulkan koleksi kumpulan-kumpulan dari renungan sadhana. Mungkin sudah ada yang pernah menerima dalam bentuk buku-buku kecil. Yang terakhir itu mengenai be yourself, you are God's dream. Jadilah dirimu sendiri, kamu ini buah impian Allah. Sebelumnya mengenai melestarikan kesehatan mental. Sudah saya fotokopi, sudah beberapa yang minta, maka kalau lewat Mbak Yanti itu ada, tapi saya juga bisa minta tolong nanti Bu Tilde atau Bu Herni atau Bu Heniyo itu untuk kalau ada yang minta sudah saya sediakan. Saya fotokopikan jadi buku-buku kecil menjadi 100 eksemplar tiap kali. Karena kadang-kadang be yourself itu dalam 3 hari sudah laku 70 eksemplar. Ini nasihat Bapak Uskup, jangan dicetakkan kepada obor atau kanisius karena nanti jadi mahal. Kalau di fotokopi itu lebih murah, tapi fotokopi
di depan gereja Cililitan oleh Bang Dudut namanya, itu sangat bagus. Dan sampulnya itu dengan laminating sehingga tidak mudah rusak. Maka kalau nanti ada yang membutuhkan salah satu dari renungan-renungan yang pernah kita dengar, sudah ada dalam koleksi renungan-renungan Sadana selama ini sejauh saya masih menyimpan. Oke, itu pengumuman untuk para kerabat Sadana. Baik, Bisa Romo. bisa dipesan lewat Yanti atau Mbak Heni Yu. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Sebentar lagi kita juga akan dengarkan sedikit tambahan dari Yanti mengenai pengumuman tentang buku ini barusan, Mo. Terima kasih, Romo. Kita dengarkan dulu dari Yanti tambahan pengumuman sedikit ya, Mo. Silakan, Yanti. Yan? Halo Mbak Yanti. Mungkin nanti ya. Iya, maaf tadi belum jadi co-host. Bapak Ibu sekalian, nanti akan saya share untuk buku Be Yourself-nya di WA Group. Nanti bisa dipesan kepada saya atau ke Henny. Nanti saya akan posting bukunya di WA Group untuk pemesanan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Yanti. Ya. Romo, akhirnya sudah jam 11.30, waktu kita sudah habis. Kita akan tutup acara kita hari ini ya, Mo. Ya. Terima kasih banyak, Romo, yang sebenarnya sedang sangat amat capek dan teler, tetap tapi masih menyempatkan diri untuk mengajar kelas kita. Terima kasih juga buat semua teman-teman atas perhatiannya dan semua pertanyaan yang masuk yang bisa memperkaya kita semua. Makasih Mbak Mena, Ibu Helen, Mbak Yanti yang juga membantu di belakang. Makasih yang paling banyak kepada Romo. Jaga kesehatan terus ya, Mo, supaya 2 minggu lagi Sadana tetap ada. Kita akan ketemu lagi di Sadana berikut 2 minggu lagi. Romo, apakah ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup dengan doa dan berkat? Silakan. Doa dan berkat saja. Baik, Romo. Silakan, Mo. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas keagungan-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami, menjadi kebijaksanaan agung yang dapat kita terima sedikit atau secercah saja, sebersit dari kebenaran. Karena kami makhluk yang kecil, tetapi cinta-Mu Kau curahkan kepada kami lewat Yesus Kristus Putra-Mu yang mau menjadi manusia, justru supaya mengalami kekecilan kita. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan kami yang sederhana, yang kecil-kecil, tetapi berharga karena berkat Bapa di surga, berkat Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus-Nya. Maka sekarang saya ingin menyampaikan berkat Allah itu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati para kerabat Sadana semuanya dengan kemurahan hati dan kebijaksanaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Makasih Lucy. Romo.